Halo Dr. Alif, halo para Happy Halo Dokter Moms. Rosna. Halo Happy Mom semuanya, kita ketemu Ya, lagi sama Dokter Rosna dan saya. Kita mau bincang-bincang ya, sedikit soal nutrisi nih Bu. Ya, oke. nutrisi pada ibu hamil, nutrisi yang optimal itu seperti apa sih Dok? Bisa nggak sih dokter berikan petunjuk yang mudah buat para moms ini untuk bisa menentukan nutrisi yang optimal seperti apa? Karena kan kalau menghitung gram-graman nggak mungkin. Cara Ya, mudahnya kayak gimana tuh Dok? oke. Kemarin Dr. Oli sih kasih ide mengenai rule of thumbs. Jadi rumus telapak tangan. Ya, saya bilangnya tapak dewa nih, tapak dewa. Itu cukup gampang sih. Cuman kalau kita ngomongin optimal, Dok, nanti ujung-ujungnya sih optimal itu kan benar-benar harus individual, customize per orang. Ya, Tapi untuk setuju. rumus tapak dewa ini bisa untuk secara umum aja, lumayan lah. Paling tidak kita bisa makan dengan lebih seimbang. Ya. Betul. Oke, saya sampaikan dulu yang disebut dengan nutrisi seimbang. Kalau kita pakai rumus tapak dewa ini seperti apa? Ya, itu ukurannya kita pakai telapak tangan atau tangan kita masing-masing. Ya, jadi kalau orangnya lebih tinggi besar, otomatis tangannya akan lebih besar. Kalau dia Oke. kecil, otomatis dia lebih kecil. Ya, oke. Kalau kita ngomong seimbang, jadi harus ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah. Ya, oke. Ada juga lemak. Oke. Nah, kalau kita ngomong karbohidrat itu satu kepalan gini ya. Oke, satu Oh kepalan iya, Dok. gini. Satu kepalan sendiri. Ini adalah untuk sumber karbohidrat. Oke. Sedangkan kalau untuk protein itu satu telapak yang utuhnya di sini. Dengan Ketebalannya ketebalannya sesuai. ikut, Oh, ketebalan ikut telapak tangan kita, oke? Ya, jadi kalau misalnya lagi makan ayam gitu, coba diukur-ukur ya antara telapak sama ayam yang dimakan, dibanding-bandingin, dilihat-liatin gitu ya, termasuk tebalnya, oke? tapi tulang nggak dihitung ya, Dok? Apa tulang? Tulangnya nggak Tulang nggak dihitung usah. ya? Ya, tulangnya nggak bakal gede-gede banget kan kalau ayam sih, kecuali kalau misalnya lagi makan ribs ya, rusuk sapi itu kan tulangnya besar, ya itu Ya. mungkin tulangnya bisa diabaikan, mesti diabaikan, jadi kita ambil dagingnya aja. Oke. Oke. Atau kalau ikan, jangan pula ikannya satu potong tapi bagian kepala itu nggak ada dagingnya ya, itu tulang semua dok. Jadi intinya Oke. perlu dipahami bahwa dagingnya gitu ya, bukan tulangnya atau bagian lain yang tidak bisa dimakan. Betul, ya. Apalagi kalau misalnya pemilihan dagingnya itu yang berlemak. Kalau misalnya lagi pengen makan steak misalnya, Mhm. pesannya sirloin. Sirloin kan atasnya ada lemaknya. Nah, itu Ya. harusnya lemaknya itu tidak dihitung ya, tidak dimasukkan ke dalam Oke. situ. Oke, oke Sip. lanjut. Tadi kan udah sampai daging atau lauk protein. Oke, ini termasuk protein hewani maupun nabati. Oke. Habis itu, ini yang satu telapak full ini untuk sayuran. Kalau kita lihat sayuran itu jadi mestinya lebih banyak daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat kan hanya segini, Ya, sayurannya mesti segini. Ya, oke. betul. Nah, itu yang bisa dikatakan seimbang. Tapi jangan lupa lagi lemak. Lemaknya itu jatahnya cuma gini nih, satu jempol. Satu jempol, jadi sekitar hanya satu sendok makan. Jadi ya kalau bisa caranya, gimana supaya tidak berlebihan, tidak lebih dari ini, biasanya sih jangan makan yang deep fried. Jangan makan yang gorengan goreng dalam, apa ya, goreng yang banyak minyak dong. Ya, Kalau cuman goreng pan fried dengan teflon, cuman digoreng-goreng asal yang gitu, itu nggak kayak apa-apa. tumis-tumis gitulah ya. Ya, tumis-tumis juga boleh banget di sini. Karena jangan lupa, kita juga harus makan lemak atau minyak ya. Jadi kalau cuman serba rebus-rebus-rebus, itu juga ujung-ujungnya nanti nggak baik. Bahkan kalau secara persentase, itu persentase lemak itu lebih besar daripada protein. Itu yang Oh, sering miss orang ya. Dan ya. kalau kita bilang karbohidrat misalnya 50%, protein itu 15-20, dan sisanya lemak. Jadi lemaknya itu bisa 30%. Ya, Besar bisa juga dua ya. kalinya protein. Tapi lemak itu suka tersembunyi di dalam sumber protein. Jadi yang namanya sumber protein, mau itu dari nabati, mau itu dari hewani, pasti ada lemaknya. Jadi Itu yang kita tambahan suka lupa minyaknya, ya, Dok ya. ya Kadang-kadang kan ngitung lemaknya hanya minyak yang dipakai, padahal sebenarnya dalam daging pun sudah ada lemaknya gitu ya. Telur sendiri betul, betul. juga, telur aja ya meskipun direbus tetap ada kandungan lemaknya gitu, bener nggak dok? Betul, di dalam kuningnya. Kalau putihnya kebetulan luar biasa, putihnya tidak ada lemak sama sekali. Bahkan Oke. juga tidak ada karbohidratnya sama sekali. Jadi dia hanya protein.
Dokter Olive kan suka tuh suruh ibu para moms yang kurang protein suruh makan putih telur yang banyak. Ya betul, betul banget. Buat ibu hamil dan buat yang post operasi juga itu bagus banget dokter. Gitu. Ya memang karena putih telur memang dia pure protein, jadi dia murni protein bahkan dia bentuknya albumin, jadi dia tinggi albumin juga memang. Oke, moga-moga sudah lengkap. Itu moga-moga bisa berguna buat para mam semuanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal pilihannya nih, karbohidratnya seperti apa, proteinnya seperti apa, supaya mereka lebih jelas lagi. Gimana Dokter Rosna? Boleh kan bisa, ya kita ngobrol-ngobrol lagi? Boleh. Ya udah. Oke, sip. Sampai ketemu, Dok. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.